masyarakat mitologi, Mas. Ya, percaya hal-hal yang tidak kelihatan, misalnya kayak santet yang kemudian sekarang banyak orang bilang santet itu sekarang sudah menjadi sebuah fenomena fisika gitu. Nah, saya ingin tahu apakah itu tepat, apakah itu benar sepanjang pengalaman hidupnya Mas Riko, dan apakah memang benar-benar ada santet itu, Mas? Ya ada, tapi dia menyantet dirinya sendiri. Dia menyantet dirinya sendiri. Kalau ada samskara negatif ya akhirnya sakit, ya itu kan menyantet dirinya sendiri. Misal dia nyimpen kekecewaan yang mendalam, disimpan bertahun-tahun, akhirnya sakit ginjal atau perasaan malu, akhirnya sakit batu ginjal, ya sama kan, menyantet diri sendiri kan. Berarti kalau misalnya santet yang dikirim oleh orang dari jarak jauh karena kemudian nggak suka sama kita, menurut Mas Riko itu tidak ada? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kalau misalnya ada praktisi supranatural, oh kamu kena tumbal, oh kamu tumbal santet, dan itu menurut Mas Riko nih ya, itu tuh gimana sih, Mas? Itu adalah pelarian. Jadi ketika kita tidak cukup jujur dan tidak cukup berani untuk introspeksi, ada rasa apa sih yang terpendam? Tidak berani untuk menyalahkan diri sendiri, akhirnya kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan, oh ditumbal aku gitu, ataupun aku diguna-guna, ataupun aku dikutuk leluhur, macam-macam lah. Dan ketika kita tidak berani menyalahkan atau melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan mudah untuk dimanipulasi oleh orang-orang luar diri kita. Misal orang luar bilang, kamu itu ditumbal, gini-gini, ya pasti setuju aja. Ya percaya aja, karena kita nggak berani untuk, ya ini memang salahku sendiri, kita nggak berani gitu. Dan kebanyakan orang ketika kita bilang, ya itu salahmu sendiri, dia pasti berusaha menolak. Intinya adalah kita jujur dan berani. Inti dari letting in adalah berani dan jujur. Apakah kita berani jujur terhadap diri sendiri bahwa ada samskara tertentu yang memicu kejadian yang tidak kita inginkan. Bagaimana kalau kemudian setelah dideteksi sama dokter, ya tidak ada penyakitnya, tapi memang ini orang benar-benar merasa sakit, bahkan dahaknya keluar jarum, di punggungnya keluar gotri misalnya. Nah, sementara Mas Riko tadi mengatakan santet itu tidak ada, tapi memang kenyataannya banyak teman-teman yang mengalami hal seperti itu. Itu gimana penjelasannya? Ya dia nyantet dirinya sendiri. Entah itu jadi gotri, ataupun jadi nana, ataupun jadi kelabang, ya intinya tetap. Bukan dari pihak luar? Bukan dari pihak luar. Makanya pihak luar pasti nggak bisa ngasih pilihan, nanti tak kasih paku, ya nggak ada. Pasti tak santet gitu doang. Entah nanti hasilnya dia muntah darah, ataupun muntah kelabang, ataupun tiba-tiba muncul jarum, dia nggak bisa nentuin. Tapi emang bisa menurut Mas Riko sampai jarum muncul dari dahak dan lain sebagainya, itu memang ya bisa? Bisa aja kalau dia menyantet dirinya sendiri. Si dukun ya cuma karena dukunnya tahu itu targetnya penuh samskara negatif, ya udah dia nggak usah ngapa-ngapain, santetnya kerja sendiri. Nah, dukun yang ngapa-ngapain itu karena target yang seperti apa? Ya dia cuma percaya aja kalau dia bisa. Tapi kalau nggak ada samskara, vibrasinya bagus, ya nggak mungkin dia muntah gotri, nggak mungkin. Berarti santet ada apa enggak? Bisa dikatakan tidak ada, bisa dikatakan ada. Oke. Tapi lebih enak dikatakan tidak ada. Jadi orang yang kemudian bisa disantet itu karena dia mengizinkan dirinya disantet, mau disantet. Yap, itu ya sebenarnya yang ingin disampaikan Mas Riko ya. Yap. Jadi kalau mau nggak terjebak lagi dan mau hidupnya lebih baik menganggap santet tidak ada. Kalaupun terjadi, anggaplah kamu menyantet dirimu sendiri. Jadi kamu introspeksinya itu ke dalam, bukan keluar, bukan nyalain orang. Itu. Oke. Nah ini Mas, aku baca buku tentang vibrasi, Mas, ya. Yap. Vibrasi getaran elektromagnetik dan listrik itu kekuatannya 100.000 lebih kuat ketimbang kemudian jantung. 5.000 lebih kuat secara elektromagnetik. Jadi intinya adalah perasaan, ya, itu ternyata
untuk mengubah realita, ini bicara yang bisa mengubah realita itu lebih kuatan perasaan ketimbang kemudian pikiran. Tetapi ada yang bilang bagaimanapun juga vibratornya adalah pikiran itu sendiri gitu kan. Terus ini yang Mas Riko tidak berkutat soal itu gitu ya. Tapi kalau pengalaman hidupnya Mas Riko sendiri gitu, seperti apa melihat hal ini antara perasaan dan pikiran ini? Perasaan dan pikiran itu satu. Sama hasilnya, cuma perasaan itu berupa sensasi di tubuh dari pergolakan energi, dan pikiran itu berupa visual dan auditori, pendengaran. Jadi itu satu hal yang sama, cuma pikiran letaknya di kepala dan emosi letaknya di seluruh tubuh dan pusatnya di hati. Kalau soal besar getaran memang lebih besar sensasi di tubuh. Tapi antara pikiran dan perasaan ini sebenarnya kan abstrak sih Mas ya. Kalau dibuktikan secara sains kan nggak ada juga barangnya kan ya. Adanya ya otak itu tadi sama jantung itu misalnya kan. Itu sebenarnya respon dari energi. Respon dari energi. Jadi ketika suatu peristiwa menabrak medan energi kita bergolak, menyebabkan sensasi di tubuh kita. Dan ketika sensasi itu kita halangi, nggak mau teralami secara sepenuhnya, akhirnya kan dia berputar-putar di area yang ada penghambatnya. Dan karena dia harus tetap terilis, akhirnya berupa pikiran, berupa ngomong yang sesuai apa samskaranya. Dan karena kita menolak pikiran kita karena negatif, akhirnya ya nggak bisa terilis juga, akhirnya terilis melalui mimpi. Aslinya segala sesuatu yang ada di sistem tubuh kita adalah berkah perilisan dari semesta ketika kita membiarkannya ya. Tapi kebanyakan dari kita menolak. Ada pikiran negatif kita tolak, itu sangat fatal. Ada perasaan negatif muncul kita tolak, itu pasti terpendam di bawah sadar.